Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isara Saimah Zakia Amunir dengan NIM 20-46370-TP-12998. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal penelitian yang berjudul Effect of Heat Treatment on Denaturation Whey Protein and Resultant Renatability of Camel Milk atau pengaruh perlakuan panas pada denaturasi protein whey dan renatabilitas yang dihasilkan dari susu unta. Dalam review ini akan ada beberapa poin yang kita review, di antaranya yaitu pendahuluan, metode dan bahan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Penelitian jurnal ini dilatar belakangi oleh keberadaan susu unta yang memiliki nutrisi yang sama dengan susu sapi, namun memiliki perbedaan dalam komposisi, detail, sifat, molekuler, dan pemrosesan. Sebagian besar wilayah Ethiopia, susu unta terutama dikonsumsi mentah tanpa perlakuan panas sebelumnya, tetapi kadang juga dikonsumsi sebagai produk fermentasi tradisional. Susu unta ini memiliki ciri tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi dan menggumpal dalam waktu kurang dari 1 menit pada suhu 130 derajat Celcius atau 140 derajat Celcius. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya laktoglobulin dan jumlah kappa kasein yang langka, yaitu sebesar 3,5% dalam susu unta. Yang keduanya itu berperan dalam stabilitas panas susu sapi juga. Namun, menurut beberapa penelitian, protein whey ini dalam susu unta relatif lebih tahan panas dan ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi daripada susu sapi atau kerbau. Sementara itu, susu unta ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan utama keju karena kemiripan dengan susu sapi. Namun, selama proses pembuatan keju, perlakuan panas yang lebih tinggi dapat berdampak negatif pada proses koagulasi renat dan menghasilkan pembentukan dadi yang lemah karena interaksi protein whey yang terdenaturasi dengan misal kasein yang mengganggu aktivitas enzim koagulasi. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu pengetahuan tentang sifat denaturasi protein whey susu unta yang akan membantu dalam mengoptimalkan perlakuan panas susu unta untuk pembuatan keju dan memperjelas kemungkinan peningkatan hasil dengan memasukkan protein whey tanpa mengurangi renatabilitas. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh perlakuan panas pada denaturasi protein whey dan renatabilitas susu unta yang dihasilkan secara bersamaan untuk menentukan kondisi perlakuan panas optimum untuk pembuatan keju susu unta. Selanjutnya, kita memasuki metode dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu unta dari lembah Erer, Ethiopia Timur, di mana susu unta ini diperoleh dari unta yang berusia lebih dari 2 bulan dalam masa laktasi, dan susu sapi peternakan perah Universitas Haramaya. Total jumlah susu yang diambil sebanyak 7 liter. Kemudian susu-susu ini dikumpulkan dalam wadah stainless steel steril, yang selanjutnya sampel susu ini diangkut ke laboratorium susu Universitas Haramaya menggunakan lemari es. Kemudian tata letak eksperimen dari penelitian ini. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan Voltnik, yaitu masing-masing 250 ml yang dipanaskan pada suhu per kombinasi waktu yang berbeda, yaitu 40 derajat Celcius, 65 derajat Celcius per 30 menit, 72 derajat Celcius per 30 sekon, 75 derajat Celcius per 5 menit, 85 derajat Celcius per 5 menit, dan 90 derajat Celcius per 5 menit, menggunakan penangas air yang dikontrol secara termostatik. Pemanasan dilakukan dalam botol tutup biru 500 ml. Nah, kemudian setelah dipanaskan, suhu sampel diperiksa secara manual dengan termometer untuk mengidentifikasi kapan suhu akhir yang diinginkan tercapai dan memastikan waktu penahanan yang ditentukan. Nah, kemudian segera setelah pemanasan untuk waktu yang ditentukan ini, sampel didinginkan dengan cepat dalam air dingin. Sampel susu yang diprakondisikan pada suhu 40 derajat Celcius digunakan sebagai referensi untuk analisis renatabilitas. Sedangkan susu mentah digunakan sebagai referensi untuk studi denaturasi protein whey. Susu sapi digunakan sebagai pembanding untuk semua perlakuan. Percobaan ini juga dilakukan dalam tahap 2, yaitu sampel susu dikumpulkan pada 2 kesempatan terpisah. Kemudian dianalisis komposisi kotornya.
Komposisi kotor berupa lemak, protein, laktosa, total padatan, dan padatan bukan lemak diukur menggunakan penganalisis susu otomatis. Dengan pH sampelnya diukur menggunakan pH meter digital. Nah, setelah dilakukan perlakuan pemanasan, sampel kemudian dianalisis total denaturasi protein W-nya. Presentasi denaturasi protein W total ditentukan dengan menganalisis nilai nitrogen non-kasein atau NCN dan nitrogen non-protein atau NPN berdasarkan standar Heldal yang dihasilkan dan dijelaskan pada AOAC 1995. pH susu kemudian disesuaikan dengan pH 4,3 untuk susu unta dan pH 4,6 untuk susu sapi seperti yang direkomendasikan oleh Wangoh, Farah, dan Puhan 1998. Kemudian pada penelitian ini juga dilakukan penentuan tingkat denaturasi protein W individu menggunakan elektroforesis gel sodium dodecylsulfat poliakrilamida atau SDH-PAGE. Nah, setelah mengalami perlakuan panas, sampel yang tadinya dikondisikan pada suhu 40 derajat Celcius di awal tadi diambil sebanyak 40 ml dan digunakan untuk memisahkan kasein dengan pengendapan pada titik isoelektriknya menggunakan HCl1N hingga pH-nya mencapai 4,3 untuk unta dan pH 4,6 untuk susu sapi. Nah, sampel yang dibeli pelakuan asam tersebut kemudian disentrifugasi dengan gaya 4000 G selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius menggunakan centrifuge untuk menghilangkan lemak dan memisahkan whey, dan kemudian disentrifugasi kembali untuk mendapatkan cairan bening transparan atau supernatan. Nah, supernatan bening ini dikumpulkan ke dalam tabung Eppendorf sebanyak 2 ml menggunakan jarum suntik sekali pakai dan digunakan untuk analisis SDH-PAGE ini. Supernatan ini diencerkan dengan rasio 1:1 dengan buffer dan didenaturasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian pada penelitian ini juga dilakukan analisis renetabilitas susu unta, di mana waktu gelasi atau GT, kekuatan gel maksimum atau G maksimal, dan waktu ke G maksimal yaitu waktu untuk mencapai kekuatan gel maksimum susu unta dan susu sapi diukur menggunakan reometri osilasi bebas. Nah, segera setelah perlakuan panas, 50 ml susu diambil dari masing-masing sampel susu yang diberi perlakuan panas dan didinginkan hingga 40 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengenceran 10 kali dengan air suling. Sampel kemudian ditambahkan kimosin pada pH 6,3 dengan konsentrasi sebanyak 70 IMCU per liter untuk selanjutnya diukur GT-nya dengan pengukuran terus-menerus selama 1 jam pada frekuensi osilasi 10 Hz. GT diambil sebagai waktu ketika peningkatan G yang dapat diamati dan direkam. G maksimal diambil sebagai nilai kekuatan gel tertinggi yang diperoleh dalam waktu 60 menit. Dan tambahan waktu untuk mencapai G maksimal juga dicatat. Setelah dilakukan berbagai proses analisis di awal tadi, kemudian dihasilkan data yang kemudian dianalisis menggunakan analisis varian Sprock-ANOVA versi 9,2. Data dinyatakan sebagai mean plus minus standar deviasi nilai yang diperoleh dari duplikat percobaan. Perbedaan signifikan secara statistik pada P kurang dari 0,65 antara rata-rata tingkat perlakuan yang berbeda. Yang ditentukan dengan menggunakan uji beda 2,3 analisis komposisi kotor nyata terkecil. Selanjutnya kita memasuki bagian hasil dan pembahasan. Setelah melalui proses analisis, kemudian didapatkan data komposisi kimia susu yang disajikan dalam tabel 1 berikut ini. Nah, pada tabel 1 ini, kadar lemak pada susu unta itu sebesar 3,39, sedangkan kadar lemak pada sapi bovin itu sebesar 3,82. Kemudian kadar protein pada susu unta sebesar 2,47, pada sapi bovin sebesar 3,37. Kemudian susu unta juga memiliki kadar laktosa sebanyak 4,80, sedangkan susu sapi memiliki kadar laktosa 4,82. Kemudian susu unta ini memiliki kadar padatan bukan lemak sebanyak 7,70 dan susu sapi memiliki kadar padatan bukan lemak 8,87.
sehingga total solid padatan susu unta sebesar 11,25 dan total solid susu bovin atau susu sapi ini sebesar 12,7. Selanjutnya diperoleh juga data dari hasil analisis pengaruh perlakuan panas terhadap denaturasi protein W total, di mana hasil untuk nitrogen non-kasein atau NCN, nitrogen non-protein atau NPN, dan nitrogen protein W atau WPN ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini. Nah, NCN susu unta secara signifikan menurun ketika perlakuan panas melebihi 72 derajat Celcius per 30 detik. Dan efek ini meningkat dengan perlakuan peningkatan panas. Bisa dilihat di sini bahwa kadar NCN semakin menurun ya. Nah, kemudian juga penurunan serupa itu juga terlihat pada susu sapi, di mana kadar NCN juga mengalami penurunan secara signifikan. Nah, pengurangan NCN pada susu unta dan susu sapi tersebut dapat disebabkan oleh adanya denaturasi protein W yang diinduksi oleh panas, yang menyebabkan interaksi dengan misal kasein serta pembentukan agregat protein W yang larut. Kemudian jumlah NPN dalam susu unta tidak signifikan seiring dengan peningkatan perlakuan panas. Namun hal ini berkebalikan dengan susu sapi di mana jumlah NPN-nya itu meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan perlakuan panas. Hal ini menjadi akibat dari adanya produk degradasi protein yang diinduksi oleh panas. Nah, jumlah WPN dalam susu unta menurun secara signifikan, yaitu pada perlakuan panas yang lebih tinggi, yaitu pada 90 derajat Celcius per 5 menit. Dan secara bersamaan, denaturasi protein W total juga meningkat. Hasil serupa juga diamati pada susu sapi. Nah, sehingga dalam penelitian ini berdasarkan data NCN dan NPN yang kemudian didapatkan hasil WPD, Whey Protein Denaturation, kadar Whey Protein Denaturation pada unta lebih rendah daripada susu sapi, di mana dapat disimpulkan presentasi denaturasi protein W dalam susu unta tampaknya lebih rendah daripada susu sapi yang mungkin disebabkan oleh ketahanan panas protein W unta yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan protein W sapi. Kemudian didapatkan juga data dari hasil analisis ectophoresis gel atau SDH-PEG yang ditampilkan di gambar 1 berikut ini, di mana identifikasi protein individu dilakukan dari tangga berat molekul standar serta dengan mengacu pada literatur sebelumnya. Kehadiran laktoglobulin tidak diindikasikan untuk susu unta yang terlihat pada jalur 8-13 dan hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Namun dalam susu sapi, laktoglobulin ini ditemukan sebagai protein W yang dominan dan ditemukan mengalami denaturasi pada perlakuan panas 75 derajat Celcius per 5 menit atau lebih seperti yang terlihat di gambar berikut ini, yaitu pada jalur 2 hingga 7. Dan intensitas pita yang ditujukan pada tingkat perlakuan panas meningkat. Dan bahkan pada 90 derajat Celcius per 5 menit intensitas pita hanya berkurang 33% dibandingkan dengan sampel susu mentah. Sebaliknya untuk sapi, intensitas pita laktoalbumin berkurang secara nyata seiring dengan meningkatnya tingkat perlakuan panas dan bahkan hilang sama sekali pada perlakuan 85 derajat Celcius per 5 menit dan 90 derajat Celcius per 5 menit, yaitu ditunjukkan pada jalur 6 dan 7. Di jalur 6 dan 7. Hal ini juga terlihat dari intensitas pita yang terukur, di mana temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Agami pada tahun 2000 yang melaporkan bahwa lebih sedikit denaturasi laktoalbumin dalam susu unta dibandingkan dengan susu sapi dan kerbau. Ini mungkin karena kurangnya laktoglobulin dalam susu unta, karena laktoglobulin dalam susu sapi diketahui berinteraksi dengan misal kasein dan membentuk jembatan disulfida, tetapi tidak memiliki gugus tiol bebas tambahan dari laktoglobulin itu sendiri. Kemudian, penurunan intens pita laktoglobulin dan laktoalbumin untuk susu sapi dapat dikaitkan dengan denaturasi protein W dan interaksi yang dihasilkan dengan misal kasein atau dengan protein W lainnya.
Mekanisme asosiasi protein whey terdenaturasi dengan misal kasein dalam susu unta belum dapat diselesaikan secara rinci. Namun, menurut penelitian Velvo Lopez Gaucheron, Atia dan Ayadi tahun 2015, laktoalbumin yang terdenaturasi dan albumin serum unta atau GSA mampu menempel pada permukaan panas peralatan pengolahan susu, baik sendiri atau berinteraksi dengan misal kasein. Intensitas pita albumin serum unta atau GSA terus menurun seiring dengan peningkatan keparahan perlakuan panas dan menghilang setelah 85 derajat Celcius per 5 menit yang ditunjukkan pada gambar 2A berikut. Demikian pula pita untuk albumin serum sapi atau PSA. Kemudian diperoleh juga data dari hasil analisis renetabilitas susu unta, yaitu waktu gelasi, yang disajikan pada tabel 3 berikut ini. Nah, waktu gelasi susu unta yang diinduksi secara renet terbukti meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pengolahan panas dan tidak menggumpal pada suhu 75 derajat Celcius atau lebih. Demikian pula waktu gelasi atau GT susu sapi secara signifikan meningkat dengan peningkatan perlakuan panas dan tidak menggumpal dalam waktu pengamatan 60 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, peningkatan GT ini dengan peningkatan perlakuan panas dapat disebabkan oleh adanya interaksi kovalen yang diinduksi, yaitu ikatan disulfida antara protein whey dan pengelambatan kasein. Yang selanjutnya dihidrolisis kaseinnya sebagai akibat dari lebih sedikitnya paparan enzim renet. Kemudian, pembentukan gel tertentu yang diamati dan peningkatan waktu koagulasi dalam susu unta dapat dijelaskan oleh variasi ukuran misal kasein, menurut Farah 1993. Susu unta memiliki misal kasein yang lebih besar, yaitu 350-500 nanometer dibandingkan susu sapi, yaitu 150-230 nanometer. Selanjutnya didapatkan juga data dari hasil analisis renetabilitas susu unta, yaitu kekuatan gel maksimum. Perbedaan besar dalam nilai G maksimal antara susu unta dan susu sapi ditemukan, yaitu disajikan dalam gambar 3 berikut ini. G maksimal susu unta secara signifikan berkurang dengan meningkatnya panas yang diterapkan pada susu sebelum penambahan enzim. Pengembangan gel ditemukan untuk susu yang dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius atau pada 112 Pascal, serta untuk susu yang dipanaskan pada 65 derajat Celcius per 30 menit, yaitu pada 51 Pascal, dan 72 derajat Celcius per 30 detik, yaitu pada 24 Pascal. Namun, sampel yang diberi perlakuan panas lebih tinggi menghasilkan gel yang lemah tanpa G maksimal yang dapat diamati dalam waktu 60 menit. Secara signifikan, dadi yang lebih lemah juga terbentuk dalam sampel susu sapi saat perlakuan panas ditingkatkan. Sampel susu sapi mentah yang diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius menunjukkan G maksimal tertinggi, yaitu pada 417 Pascal. Dan sampel susu yang diberi perlakuan panas pada 65 derajat Celcius per 30 menit juga memberikan nilai kekerasan gel yang baik, yaitu sebesar 111 Pascal. Nah, menurut Dalglish dan Corredic pada tahun 2012, protein whey terdenaturasi yang berinteraksi dengan misal kasein dapat mempengaruhi fase primer koagulasi melalui hambatan sterik dan perubahan elektronegatif. Sedangkan koagulasi fase kedua dapat dipengaruhi karena penurunan interaksi potensial atau agregasi dan fusi misal para kasein atau penurunan hidrofobisitas permukaan. Sampel susu mentah yang dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius menunjukkan waktu yang lebih singkat untuk mencapai G maksimumnya dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nah, waktu untuk mencapai G maksimal secara signifikan untuk susu unta meningkat seiring dengan peningkatan perlakuan panas. Bisa ditunjukkan di tabel 4 berikut ini. Kemudian waktu untuk G maksimal pada susu sapi juga meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya perlakuan panas. Nah, untuk kedua jenis susu tersebut, sampel yang diberi perlakuan pada suhu 90 derajat Celcius per 5 menit tidak mengubah dalam waktu 60 menit. Bisa dilihat di sini bahwa kedua susu unta dan sapi itu tidak mengubah pada suhu 90 derajat per 5 menit dalam waktu 60 menit. Nah, waktu yang lebih lama untuk mencapai kekuatan gel maksimum dimungkinkan karena keterlambatan proses hidrolisis, karena lebih sedikitnya paparan kasein untuk pembelahan enzim.
dikarenakan interaksi protein W yang terdenaturasi. Dan dapat terlihat juga pada susu unta lebih rendah konsentrasi kaseinnya, dengan misal kasein yang lebih besar. Selanjutnya kita memasuki bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Berdasarkan data dari hasil berbagai analisis di awal tadi, didapatkan beberapa poin kesimpulan. Yang pertama yaitu pelakuan panas susu mengakibatkan denaturasi protein W yang tergantung pada intensitas panas yang diterapkan, baik untuk susu sapi dan susu unta. Kemudian, tingkat nitrogen dan kasein susu unta dan sapi menurun seiring dengan peningkatan suhu, dan persentase denaturasi protein W total meningkat dengan meningkatnya pelakuan panas. Kemudian pada susu unta, laktoalbumin menunjukkan denaturasi yang lebih sedikit dibandingkan susu sapi, sedangkan GSA dan laktofarin mengalami denaturasi sebagai fungsi dari peningkatan tingkat pelakuan panas. Kemudian, laktoglobulin tidak ditemukan dalam susu unta, di mana hal ini tidak seperti pada susu sapi. Dalam susu sapi, baik laktoglobulin dan laktoalbumin terdenaturasi seiring dengan peningkatan perlakuan panas. Kemudian, sifat gelas susu unta sangat dipengaruhi oleh pelakuan panas yang diterapkan. Untuk susu mentah yang dikondisikan hingga 40 derajat Celcius, waktu gelas yang singkat dan kekuatan gel yang tinggi ditemukan. Suhu pelakuan panas 65 derajat Celcius per 30 menit atau 72 derajat Celcius per 30 sekon dapat diterapkan tanpa mengurangi renatabilitas susu unta. Namun, pelakuan panas yang lebih intensif atau tinggi menghasilkan kekuatan gel yang sangat rendah, atau tidak ada koagulasi dalam waktu 60 menit. Nah, untuk memahami interaksi kompleks antara protein susu unta selama pelakuan panas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berikut ini merupakan jurnal yang saya jadikan referensi pada review kali ini. Jurnal yang saya pakai merupakan jurnal LWT atau Journal Food Science and Technology. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.